Kini, namaku hanya tinggal di batu nisan kecil di belakang rumah. Tapi mungkin, jika ada yang membaca kisah ini, mendengarkan kisah ini di video YouTube, mungkin aku tidak sepenuhnya hilang. Karena yang aku butuhkan saat itu, bukan uang, bukan pelindung. Tapi hanya satu hal, didengar. Namaku Rina. Aku lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di antara ladang-ladang yang kering dan jalan tanah yang penuh debu. Ayahku buruh tani, ibuku menjahit seadanya. Kami bukan keluarga yang bisa memilih kemewahan. Bahkan, untuk sekolah sampai SMA saja sudah dianggap anugerah. Aku bukan orang yang bercita-cita tinggi. Tapi ketika melihat ibuku menangis diam-diam karena utang menumpuk, aku sadar, aku harus jadi tulang punggung. Maka saat agen tenaga kerja datang ke desa dan menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar, aku langsung tertarik. Hong Kong, Rin. Bersih, modern. Kamu kerja di rumah orang. Gajinya bisa 20 kali lipat dari sini, kata Bu Dewi, agen itu. Sambil menunjukkan foto-foto gedung tinggi dan kamar mewah, terdengar seperti surga. Bapak awalnya menolak. Tapi akhirnya menyerah ketika melihat ibuku berlutut sambil memohon. Aku tahu itu bukan keputusan mudah. Tapi aku tidak ingin jadi beban. Aku ingin jadi solusi. Hari keberangkatan, aku memeluk ibu erat. Aku janji, Bu. 3 tahun. Aku pulang bawa uang banyak. Kita bangun rumah. Kita lunasi utang. Ibu hanya mengangguk. Matanya basah. Aku tak pernah tahu, kalau pelukan itu akan jadi yang terakhir. Bandara Cek Lep kok begitu besar, mewah, dan dingin. Rasanya seperti bukan dunia yang sama dengan desaku. Di sana sudah menunggu seorang perempuan kurus dengan wajah tajam. "You, Rina?" tanyanya. Aku mengangguk. "Yes." Namanya Nyonya Li. Majikanku. Usianya sekitar 50-an, tapi wajahnya tampak lebih tua. Tatapannya seperti kaca, dingin dan tak peduli. Perjalanan ke rumahnya sunyi. Mobil melaju cepat melewati gedung-gedung tinggi dan jalan layang yang membelah langit. Hong Kong benar-benar kota beton. Tak ada sawah, tak ada ayam berkotek, hanya suara mobil dan pejalan kaki. Rumahnya di apartemen mewah lantai 23. Aku diberi satu kamar kecil, tanpa jendela. Hanya ranjang sempit dan kipas angin. Tapi aku tidak mengeluh. Aku berpikir, tak apa, ini awal perjuangan. Hari ke-30. Aku akhirnya menerima gaji pertamaku, $500 Hong Kong. Padahal yang dijanjikan 4.300. Katanya, sisanya masih dipotong. Tapi yang lebih membuatku tercekik, bukan nominal itu, tapi tatapan dingin Nyonya Li saat menyerahkannya. "Jangan hitung-hitungan sama saya," katanya datar. "Kamu kerja buat saya, bukan untuk kaya." Aku hanya bisa menunduk. Kata-kata itu seperti cambuk tak terlihat. Tapi cambuk nyata akan datang beberapa hari kemudian. Hari itu aku terlambat bangun 10 menit. Alarm ponselku mati karena kehabisan baterai. Ketika aku membuka pintu kamar, Nyonya Li sudah berdiri di depan. Wajahnya tegang, matanya menyala. "Kamu pikir ini desa kamu?" teriaknya. "Kamu datang ke sini buat kerja, bukan tidur." Lalu, untuk pertama kalinya, tangannya mendarat di pipiku. Keras. Telingaku berdengung. Aku terguncang, tapi tak berani membalas. Tak ada suara keluar dari mulutku. Hanya air mata. Sejak itu, neraka dimulai. Ironisnya, sebelum semua berubah, sempat ada momen kecil yang membuatku berharap. Hari itu anak laki-lakinya, Jason, jatuh dari kursi. Aku yang pertama kali menolong. Saat aku memeluknya, Jason menangis keras, tapi memeluk balik. Setelah itu, Jason mulai mendekat padaku. Ia mengajarkanku bahasa Kanton sedikit-sedikit. Ia bahkan menggambar wajahku dengan pensil warna di kertas tugas sekolahnya. "Auntie Rina is kind," tulisnya. Aku pikir, mungkin hidupku di sini tak akan seburuk itu.
mungkin ada harapan. Tapi harapan itu hanya seberkas cahaya sebelum lilin padam. Karena begitu tuan rumah pulang dari luar kota, segalanya memburuk. Tuan Li, suami Nyonya, pria berperut buncit dan berkacamata tebal, jarang bicara. Tapi malam itu, ia pulang dalam keadaan mabuk. Aku sedang membersihkan dapur saat dia datang mendekat dan menyentuh pundakku, aku langsung menepis. Dia tertawa, lalu berkata, "Kamu pikir kamu siapa?" Besoknya, Nyonya Li memarahiku karena berlagak genit. "Kamu penggoda," katanya sambil menarik rambutku hingga aku jatuh. "Kamu rusak rumah tangga saya." Aku teriak, menangis, memohon pengertian. Tapi tak ada gunanya. Aku dikurung di kamar kecil itu, diberi makan hanya sekali sehari. Jason menangis, tapi tak bisa berbuat apa-apa, dari situlah penderitaanku makin dalam. Bukan hanya kerja paksa, tapi kini aku adalah kambing hitam dari luka hati majikanku, hari-hariku berubah menjadi daftar panjang kekerasan dan teror. Nyonya Li memperlakukan aku seperti budak. Bukan manusia. Setiap pagi aku harus bangun pukul 4 untuk memasak, mencuci, menyetrika, bersih-bersih, dan menjaga Jason. Semua dilakukan tanpa istirahat yang cukup. Jika aku salah menyetrika baju, tanganku disundut dengan setrika panas. Sekali, dua kali, aku masih bisa menahan. Tapi saat kulitku mulai melepuh, aku menangis. Reaksinya, tamparan keras di wajah, "Jangan pura-pura lemah. Kamu perempuan Indonesia, kan?" Katanya kuat. Suaranya menggema di telingaku, menampar lebih dari fisiknya. Hari itu aku terkencing di celana karena ketakutan. Aku pikir penderitaan ini akan berhenti jika aku patuh. Tapi aku salah. Kekerasan bukan karena aku salah. Kekerasan itu karena aku lemah dan tak punya kuasa, tubuhku mulai menolak. Kepalaku sering pusing. Nafasku pendek. Tapi aku harus tetap berdiri. Jika tidak, aku akan dipukul dengan sapu, kayu, bahkan gantungan baju besi. Setiap malam, aku berbicara dengan Tuhan dalam bisikan. Kalau aku harus mati, setidaknya biarkan jenazahku pulang. Aku terbangun dengan wajah basah. Tapi saat aku duduk, darah mengalir dari antara pahaku. Entah karena haid, atau karena siksaan yang terlalu berat, aku mencoba menulis surat. Tapi setiap kali aku menyembunyikannya, Nyonya Li menemukannya. "Kamu coba lapor ya? Mau main-main? Saya bisa buang kamu ke laut, tahu? Tidak ada yang akan peduli." Hari itu, dia mengikatku di tiang jemuran selama 3 jam, di bawah matahari Hong Kong yang menyengat. Kulitku terbakar. Tetangga melihat, tapi tak satu pun yang berani campur. Di mata dunia, aku tak lebih dari bayangan. Tak bernama. Tak berwajah. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai percaya bahwa mungkin aku memang layak diperlakukan seperti ini. Aku menulis surat itu dengan tangan gemetar. Kertasnya kuselipkan di balik lapisan kain dalam baju dalam, satu-satunya tempat yang belum diperiksa Nyonya Li. "Bu, aku sudah tidak kuat. Mereka menyiksa aku, Bu. Tolong kalau bisa, selamatkan aku. Aku ingin pulang." Aku menitipkan surat itu ke seorang petugas pengantar galon air, seorang pria paruh baya dari Filipina yang juga pekerja migran. "Aku mohon, kirimkan ini ke alamat ini. Ini untuk ibuku di Indonesia." Dia menatapku lama. Lalu mengangguk, aku berharap, namun seminggu kemudian, surat itu kembali. Dilempar ke wajahku oleh Nyonya Li. "Kamu pikir kamu bisa kabur? Petugas air itu sudah saya pecat. Tidak ada yang bisa bantu kamu." Hari itu, dia menyeretku ke kamar mandi dan menyiramkan air panas ke punggungku. Kulitku melepuh. Aku menjerit. Jason menangis. Tapi tak ada yang peduli. Malamnya, aku menatap langit-langit kamar. Aku tak tahu mana yang lebih menyakitkan, luka di tubuhku, atau kenyataan bahwa aku benar-benar sendiri. Aku memutuskan untuk kabur. Tapi untuk kabur, aku harus menunggu waktu yang tepat.
Setiap malam, aku perhatikan pola tidur Nyonya dan Tuan Li. Jason sudah tak kuasa membantu, ia kini dijauhkan dariku. Akhirnya malam itu datang. Sekitar pukul 2 dini hari, aku pelan-pelan membuka pintu apartemen, jantungku berdegup kencang, tanganku gemetar saat menekan tombol lift, tapi sebelum pintu terbuka, tangan kasar mencengkeram rambutku dari belakang. "Nyonya Li, aku tahu kamu akan coba kabur," katanya lirih, "tapi beracun. Sekarang kamu akan belajar arti sesungguhnya dari hukuman." Dia menyeretku kembali ke dalam. Kali ini dia tak hanya memukul. Dia menelanjangiku, mengambil foto, lalu berkata, "Kalau kamu berani lari lagi, foto ini akan saya sebar. Akan saya kirim ke keluargamu." Air mataku habis, hari itu, dia tak memberiku makan sama sekali. Aku pingsan 3 kali. Tapi aku tak dibiarkan istirahat. Aku hanya bisa menjerit, bukan dengan suara, tapi dengan mata yang menatap kosong ke dinding kamar. Jeritan tanpa bunyi, yang lebih memekakan daripada suara apapun. Hari itu aku jatuh pingsan saat sedang membersihkan kamar mandi. Kepalaku terbentur lantai. Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi ketika sadar, aku sudah berada di rumah sakit. Tubuhku dipenuhi luka. Perawat di sana bertanya dalam bahasa Inggris patah-patah, "Apa yang terjadi padamu?" Aku ingin bicara, tapi Nyonya Li sudah berdiri di belakang perawat itu. Dia jatuh karena ceroboh. Dia memang suka berlebihan, katanya sambil tersenyum manis. Aku hanya bisa menangis pelan. Setelah kembali ke rumah, aku memberanikan diri keluar, mengendap saat Nyonya tidur. Aku pergi ke kantor polisi terdekat, membawa foto luka-luka di tubuhku yang pernah aku sembunyikan di bawah sol sandal. Di sana, aku mencoba menjelaskan. Seorang petugas perempuan terlihat iba. Tapi saat melihat dataku, ia menggeleng. Tanpa sponsor agensi atau bukti langsung dari saksi, kami tak bisa lakukan apa-apa. Aku ditolak. Lagi, di luar kantor polisi, hujan turun deras. Aku terduduk di trotoar. Hanya sebuah nama di antara ribuan imigran yang dianggap masalah. Tidak penting. Aku menulis surat terakhir. Kali ini bukan untuk dikirim. Hanya kutuliskan di sobekan kertas dari kardus bekas, lalu kuselipkan dalam lipatan baju kerja, "Bu, maaf aku tak bisa pulang. Mereka terlalu kuat. Dunia terlalu kejam untuk anak desa seperti aku. Kalau nanti jasadku ditemukan, tolong jangan salahkan siapa-siapa. Aku hanya ingin tidur, Bu." Tidur tanpa takut dibangunkan dengan pukulan lagi, aku sudah menyerah. Jiwaku sudah kosong. Tubuhku tak bisa lagi diajak kompromi. Malam itu, aku berdiri di balkon lantai 23. Aku melihat ke bawah. Lampu-lampu kota Hong Kong terlihat seperti bintang-bintang palsu. Aku membayangkan ibuku, bapakku, dan suara adzan di kampung. Lalu aku melompat. Pagi itu dunia tetap berjalan seperti biasa. Berita tentang seorang TKI jatuh dari balkon hanya muncul sebagai paragraf kecil di pojok surat kabar. Tak ada penyelidikan, tak ada tuntutan, tubuhku dibawa ke kamar jenazah, dan setelah seminggu, dikirim pulang ke Indonesia dalam peti mati sederhana. Keluargaku hanya diberi surat keterangan bunuh diri akibat tekanan mental. Ibuku pingsan saat melihat tubuhku, bapakku diam. Tangannya memegang kepala, tak bicara apa-apa. Mereka tahu, anak mereka bukan mati karena dirinya lemah. Tapi karena dunia tidak pernah mau mendengarkan orang kecil. Kini, namaku hanya tinggal di batu nisan kecil di belakang rumah, tapi mungkin, jika ada yang membaca kisah ini. Mendengarkan kisah ini di video YouTube MU, mungkin aku tidak sepenuhnya hilang. Karena yang aku butuhkan saat itu, bukan uang, bukan pelindung. Tapi hanya satu hal, didengar.